Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizul Wahidi dengan NIM 20067045. Saya akan mempresentasikan tentang tugas perpindahan panas. Penukar panas adalah perangkat yang mentransfer panas di antara zat ketika mereka berada pada suhu yang berbeda. Penukar panas paling sering disukai dalam praktek nyata untuk berbagai aplikasi seperti sistem pemanas dan pendingin udara, pabrik pemprosesan kimia, sektor listrik dan elektronika daya, dan juga pembangkit listrik di pabrik termal besar. Khususnya di sektor elektronika daya, komponen elektronika berukuran lebih kecil dan beroperasi pada suhu yang lebih tinggi. Korelasi bilangan Nusselt ditetapkan sebagai fungsi bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl untuk bundel tabung bundar. Kisaran bilangan Reynolds 10 sampai 40.000 dan jumlah tabung bundar dalam bundel lebih dari 10 lebih disukai untuk korelasi Colburn dan bekerja dengan baik. Demand dan Gauss menganalisis aliran melewati silinder sirkular panas dan melaporkan bahwa peningkatan perpindahan panas terjadi ketika frekuensi shading meningkat. Peningkatan perpindahan panas dari dinding saluran karena percepatan aliran fluida dan fenomena vortex shading dilakukan oleh Cheragi et al. Membandingkan literatur dalam penukar panas yang memiliki kumpulan tabung melingkar, khususnya analisis tidak memfokuskan pengaruh frekuensi penumpahan pada perpindahan panas. Di sini juga pelepasan aliran dan perpindahan panas tidak diperhatikan. Frekuensi pelepasan aliran merupakan parameter penting ketika penukaran panas kompak direkomendasikan untuk aplikasi lapangan nyata. Mereka telah mempelajari efek penyumbatan pada tabung bundar yang dipanaskan untuk efek kedekatan dinding yang tidak dapat diterapkan untuk bundel tabung bundar karena aliran fluida sangat dipengaruhi tabung di dekatnya daripada dinding stasioner di ujung ekstrim penukar panas kompak. Maka dari itu, penelitian ini fokus pada efek aliran fluida terbatas atau tidak termasuk kedekatan dinding pada tabung melingkar dipanaskan diisolasi dari bundel tabung melingkar. Pada metodologi numerik, udara adalah fluida kerja yang tidak stabil dan bersifat isotermal. Angka Metz untuk kecepatan aliran yang disukai dalam penelitian ini selalu jauh lebih kecil dari 0,3. Oleh karena itu, udara dengan mudah dianggap tidak dapat dimanfaatkan dan kekuatan tubuhnya juga diabaikan untuk penelitian ini. Asumsi yang tercantum telah sesuai dikenakan pada bentuk diferensial dari persamaan yang mengatur. Investigasi numerik telah dilakukan menggunakan pemecah aliran berbasis metode volume hingga Fluent 15. Pemecah berbasis tekanan yang ditentukan dalam Fluent 15 telah dipilih. Pemecah dua dimensi, presisi ganda, tidak stabil, laminar, terpisah digunakan untuk memecahkan masalah aliran manfaat fisik yang didefinisikan dalam penelitian ini. Metode semi-implisit untuk skema persamaan terkait tekanan sederhana digunakan untuk menggabungkan tekanan dan kecepatan di Fluent 15. Di sini untuk memastikan stabilitas tanpa syarat dan konvergensi skema numerik, ukuran langkah waktu dan jumlah langkah waktu telah ditentukan sesuai disukai sebagai 0,005 dan 1,00,000 masing-masing. Lanjut, dalam dinamika fluida komputasi, grid terstruktur paling sering digunakan. Dalam penelitian ini, geometri lengkung dipertimbangkan untuk analisis numerik. Untuk menghindari pemetaan geometri lengkung global atau lokal, elemen jaring segitiga lebih disukai untuk menyerupai kelengkungan yang tepat
dari tabung lingkaran daripada elemen segi 4 dengan kualitas jaring yang baik menggunakan gambit. Jumlah sisi yang bertemu pada sebuah node didefinisikan sebagai node evalensi, sedangkan mesh terstruktur secara ketat memenuhi persyaratan valensi simpul. Jala yang tidak terstruktur melonggarkan persyaratan valensi simpul dan mengizinkan sejumlah elemen untuk bertemu pada simpul tunggal, tetapi rasio aspek dan kemiringan elemen menentukan kualitas jala dan akurasi komputasi. Pada rumusnya itu disignifikasikan transfer energi kinetik dan respon tabung sirkular akibat aliran terbatas telah dipelajari dengan jelas dengan menghitung berbagai parameter seperti tekanan, koefisien gesekan dan hambatan total, koefisien tekanan, vortisitas permukaan pada tabung sirkular, koefisien gesekan permukaan, penurunan tekanan total, dan nomor Strouhal dari kecepatan yang dihitung dan medan tekanan. Pada studi independent grid, domain komputasi digabungkan dengan sel tak terstruktur triangular menggunakan gambit. Ukuran mesh ditentukan berdasarkan jumlah node pada batas domain dan studi independensi grid telah dilakukan untuk bilangan Reynolds 200. Bahwa parameter aliran rata-rata waktu menjadi invarian pada mesh ukuran 124260, 870, 644, 1258 dan 1440 untuk rasio penyumbatan masing-masing 5, 4, 3, 2 dan 1,54. Validasi perhitungan hasil karakteristik aliran fluida saat ini dibandingkan dengan literatur Henderson. Secara numerik, mempelajari variasi koefisien drag sehubungan dengan bilangan Reynolds di dekat permulaan vortex shading menggunakan metode elemen spektral, Metu et al. Memvalidasi hasil mereka yang diperoleh melalui Fluent dengan membandingkan hasil Henderson. Hasil koefisien drag total di daerah vortex shading saat ini telah dibandingkan dengan literatur. Penyimpangan maksimum koefisien hambatan total adalah 0,89% dengan Henderson dan 3,8% dengan Metu et al. Bilangan Strouhal menyajikan studi tentang tabung sirkular bebas pada bilangan Reynolds rendah dibandingkan dengan literatur. Diamati bahwa hasil ini menyimpang maksimum 2,5% pada bilangan Reynolds 100 dengan Metu et al. Dan juga 3,5% pada angka Reynolds yang lebih tinggi 200 dengan Braza et al. Jadi untuk memvalidasi numerik ini, nomor Nusselt lokal telah dibandingkan dengan literatur yang dilaporkan dan juga sangat cocok, dan di titik stagnasi depan angka Nusselt lokal relatif lebih tinggi. Kesimpulannya, karakteristik aliran dan perpindahan panas seperti koefisien drag tekanan, koefisien drag gesekan, koefisien drag total, koefisien gesekan permukaan, penurunan tekanan total, bilangan Strouhal, koefisien perpindahan panas, konvektif, faktor kebaikan volume, bilangan Nusselt dan keefektifan disajikan untuk berbagai bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan. Aliran yang sangat melekat pada bilangan Reynolds rendah dan persiapan dalam transisi laminar ke turbulen pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi bertanggung jawab atas peningkatan perpindahan panas ini yang dipastikan karena peningkatan koefisien hambatan gesekan, koefisien gesekan kulit, penurunan tekanan total, faktor kebaikan volume, koefisien perpindahan panas konvektif, bilangan Nusselt, dan keefektifan dan vortisitas berganda dalam plot garis arus. Baiklah,
Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi yang ini. Sekian, terima kasih.